Nilai guna dan penyusutan arsip. Nilai guna arsip merujuk pada manfaat yang diperoleh dari keberadaan arsip bagi pencipta maupun pengguna eksternal. Konsep ini menjadi fondasi dalam manajemen kearsipan karena menentukan siklus hidup arsip nilai dari penciptaan, penyimpanan, hingga penyusutan. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 12 Tahun 2009, nilai guna arsip diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu nilai guna primer bagi pencipta arsip dan nilai guna sekunder bagi masyarakat atau lembaga lain. Nilai guna primer adalah nilai arsip yang didasarkan dan berfokus pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi pencipta arsip. Penentuan nilai guna primer tidak hanya didasarkan pada kegunaannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung, tapi juga kegunaannya bagi lembaga atau instansi pencipta arsip tersebut di waktu yang akan datang. Yang pertama adalah nilai guna administrasi. Nilai guna administrasi ialah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi pencipta arsip. Arsip bernilai administratif mendukung operasional organisasi. Dokumen-dokumen ini memastikan konsistensi proses kerja dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, nilai guna hukum. Arsip bernilai hukum berfungsi sebagai bukti yang sah secara hukum dalam sengketa atau audit. Hal ini mencakup kontrak, perjanjian, akta notaris, keputusan atau ketetapan, dan dokumen legal lainnya yang dapat digunakan dalam proses hukum atau untuk melindungi hak-hak organisasi. Yang ketiga, nilai guna keuangan. Arsip ini mencakup dokumen yang berisi hal terkait transaksi dan pertanggungjawaban keuangan, seperti laporan keuangan, catatan anggaran, rencana anggaran belanja, pertanggungjawaban keuangan, pembukuan, laporan pemeriksaan keuangan, dan lainnya. Arsip fiskal tidak hanya penting untuk akuntabilitas internal, tetapi juga menjadi basis dalam perencanaan ekonomi mikro. Yang keempat yaitu nilai guna ilmiah dan teknologi. Arsip ini mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni atau terapan dengan nilai penelitian berisi informasi hasil seperti data riset, tesis, dan hasil eksperimen yang dapat digunakan untuk keperluan penelitian ilmiah atau pengembangan teknologi. Yang kelima yaitu nilai guna pendidikan. Kurikulum, modul pelatihan, dan arsip evaluasi pembelajaran termasuk dalam kategori ini. Nilai pendidikan arsip terlihat dalam penggunaan dokumen sejarah sebagai materi ajar untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dinamika sosial masa lalu. Yang terakhir yaitu nilai guna dokumenter. Arsip ini meliputi foto, rekaman video, dan data yang merekam perkembangan organisasi atau masyarakat. Arsip ini sering digunakan pembuatan film dokumenter atau restorasi situs bersejarah. Nilai guna sekunder adalah arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain atau kepentingan umum di luar pencipta aslinya, serta kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban kepada masyarakat atau nasional. Yang pertama, nilai guna pembuktian. Arsip dengan nilai pembuktian mengandung fakta atau informasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur fungsinya, dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta apa hasil atau akibat dari kegiatan untuk membuktikan keberadaan, struktur, fungsi, dan aktivitas suatu organisasi. Yang kedua ada nilai guna informasi. Arsip ini berguna untuk penelitian atau kepentingan umum terlepas dari fungsi aslinya. Bisa mencakup informasi tentang orang, tempat, peristiwa, atau fenomena tertentu. Arsip ini dapat digunakan untuk kepentingan penelitian, sejarah, atau kebutuhan umum lainnya tanpa terkait langsung dengan pencipta arsip. Penyusutan arsip adalah suatu kegiatan untuk mengurangi volume arsip dengan cara memindahkan, memusnahkan, dan menyerahkan. Jumlah arsip dapat dikurangi dengan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan juga penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Pengertian penyusutan arsip menurut peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip yang intinya adalah
memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan lembaga negara atau badan pemerintahan masing-masing. Kemudian memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang pertama adalah penghematan dan efisiensi. Penyusutan arsip bertujuan untuk efisiensi dalam ruang penyimpanan, sumber daya, waktu pelayanan, dan biaya operasional tanpa mengurangi kemampuan untuk memberikan informasi yang tepat kepada pengguna dengan cepat. Yang kedua adalah pendayagunaan arsip. Menumpuknya arsip menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan arsip belum optimal. Oleh karena itu, penyusutan arsip perlu dilakukan agar tidak menumpuk dan fungsi pendayagunaan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi. Pengawasan arsip bernilai tinggi dapat dilakukan intensif melalui penyusutan arsip, di mana setiap keputusan diambil setelah penilaian yang ketat untuk mendeteksi arsip tersebut. Yang keempat adalah penyelamatan bahan bukti kegiatan organisasi. Arsip yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan identitas organisasi sulit dikenali. Penyusutan diperlukan untuk menyelamatkan bukti kegiatan, keputusan, dan kebijakan organisasi. Yang terakhir adalah untuk memenuhi persyaratan hukum. Dilakukannya penyusutan sesuai aturan yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip maupun Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang tata cara pemusnahan dan penyerahan dokumen perusahaan. Berdasarkan jadwal retensi arsip dan nilai guna arsip menurut Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor SE/01/1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintah tentang penyusutan arsip, terdapat 3 metode penyusutan arsip. Yang pertama adalah prosedur pemindahan arsip inaktif yang dilakukan antar unit kerja dalam satu instansi dalam rangka mencapai penyimpanan secara murah, tetapi dalam rangka penyatuan dan keutuhan informasi arsip itu sendiri yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pemeriksaan, pendaftaran, penataan arsip, pembuatan berita acara pemindahan arsip, dan tahap terakhir yaitu pelaksanaan pemindahan. Yang kedua adalah prosedur pemusnahan arsip. Pemusnahan arsip artinya menghancurkan arsip secara fisik dan informasi arsip melalui cara tertentu agar tidak dapat dikenali baik secara fisik dan informasinya. Namun, cara ini memiliki risiko hukum tinggi karena arsip yang sudah dimusnahkan tidak bisa diciptakan lagi. Prosedurnya sama dengan pemindahan arsip, namun ada prosedur tambahan yang harus dilaksanakan, yaitu tahap penilaian, persetujuan, dan pengesahan. Tahap tersebut dilakukan untuk benar-benar menyeleksi dengan tepat arsip yang akan dimusnahkan. Yang terakhir adalah prosedur penyerahan arsip. Penyerahan arsip dilakukan ke Arsip Nasional atau Lembaga Kearsipan Daerah untuk arsip yang memiliki nilai guna sekunder. Proses ini dapat terjadi karena 3 alasan, yaitu pemusnahan, perencanaan, dan penilaian arsip. Prosedur penyerahan terdiri dari 4 tahap, yaitu pemeriksaan dan penilaian arsip, pendaftaran, pembuatan berita acara, dan pelaksanaan penyerahan. Sekian pembahasan terkait nilai guna dan penyusutan arsip. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.